Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini Silvina akan mewawancarai pemilik dari Batavia Cake. Batavia Cake merupakan toko kue pertama yang ada di Alahan Panjang loh. Selain itu, Batavia Cake sudah berdiri sejak tahun 2013. Video wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Silvina Rahmayuni NPM 190013411162 dengan dosen pembimbing Ibu Rike Aliustri SSI. Oke, untuk menghemat waktu, langsung saja yuk kita mulai wawancaranya. Oke, assalamualaikum Kak. Perkenalkan, saya Silvina Rahmayuni dari Universitas Bung Hatta Padang. Nah, pada saat ini saya sedang mendalami mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pembimbing Ibu Rike Aliustri. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya nama kakak Ya, nama kakak. Maulida Rani, cuman biasa dipanggil Imer. Punya usaha di Batavia ini sekarang udah hampir lama, itu kita mulai tahun 2013 sampai sekarang berarti udah 9 tahun. Udah 9 tahun. Ya. Nah, gitu menekunin usaha ini, alhamdulillah sepertinya cocoknya di sini, rezekinya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, Silvina mau nanya-nanya nih sama kakak. Kan kebetulan kakak punya usaha Batavia Cake ya kak, dan itu udah cukup lama. Sebelumnya Silvina mau nanya dulu nih kak, Batavia Cake itu udah buka dari tahun berapa kak? Bukanya dari tahun 2013. Oh, udah dari 2013. Itu gimana sih kak perkembangannya dari 2013 sampai sekarang udah 2022 gitu kak? Alhamdulillah kalau untuk perkembangan itu ya seperti Silvina lihat sekarang udah Iya. mengalami kemajuan. Alhamdulillah ya kak. Dari kita bisa kecil-kecilan dari beberapa satu karyawan, satu oven, sekarang udah meningkat jumlahnya. Sekarang udah punya karyawan 4 kadang 5, dan peralatan pun kita udah untuk oven yang terutama sekali udah punya 5 gitu. Berarti mengalami kemajuan terus ya kak dari awal berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke kak, menurut kakak apa sih keunggulan dari usaha kue gitu kak? Kalau keunggulan usaha kue, kebetulan untuk daerah kita, daerah Alahan Panjang ini, masyarakat masih mengkonsumsi kue untuk hal-hal yang untuk tradisional, misalnya seperti pernikahan, Iya. acara-acara mendoa atau selamatan, syukuran, ataupun acara-acara ke tamu, pasti yang mereka bawa itu adalah kue, kebanyakan kue. Kalau di kota-kota lain kan mereka bawa buah, tapi Iya. untuk khusus di daerah kita pasti kue. Ada lagi dari siswa-siswa sekolah gitu Nah, kan kak? kebetulan kalau ada mereka yang ada acara Hari ibu, kue, atau hari ibu, ataupun hari-hari nasional gitu ya kak? nasional spesial untuk temannya, pasti mereka Ada. membutuhkan kue gitu. Itu pun jumlahnya tidak sedikit, itu kadang udah di atas ratusan mereka untuk pemesan. Ya, buat hari guru kemarin banyak ya kak? Alhamdulillah untuk hari guru kita bisa menyampai dalam 2 atau 3 hari pas itu bisa 150 kue yang kita bikin. Banyak ya Itu kak? benar-benar kejar tayang. Selanjutnya gimana sih kak cara kakak bisa mengatur anggota sama karyawannya? Soalnya sekarang kan antara rumah produksi sama tokonya itu udah dibedain kak. Ya, mereka udah kakak kasih tugas masing-masing. Untuk di toko itu mereka udah mengalami training juga dulunya, jadi mungkin sebenarnya lebih gampang. Mereka fokus menjual, kadang menawarkan produk dengan sebaik-baik mungkin, dengan sejujur-jujur mungkin, dan mengikuti manajemen, mengikuti aturan yang telah kakak tetapkan. Nah, tapi kalau untuk rumah produksi, kebetulan kakak sebagai owner itu kebanyakan mendampingi di rumah produksi. Nah, untuk di rumah produksi ini kakak mempekerjakan 3 sampai 4 karyawan. Nah, itu langsung di bawah pengawasan kakak.
Nah itu mereka udah tahu job-job sendiri, mereka udah tahu, mereka kakak bagi. Misalnya kue ini dikhususkan satu orang, terus kue yang ini, yang satu orang lagi khusus mengelola ini, kue yang satu ini khusus mengelola ini. Jadi mereka masih udah ahli di masing-masing Ada bidangnya. tugas masing-masing gitu kan Kak. Jadi kalau terjadi kesalahan atau apa, nanti kita bisa yang kita ini pasti yang bersangkutan. Iya. Gimana Siapa sih gimana penanggung salahnya? jawabnya gitu. Penanggung jawabnya siapa? Dalam proses kayak gini tuh pasti ada cara-caranya. Gimana tips dan trik kakak itu berkomunikasi sama karyawan kakak gitu sampai mereka bisa kerja di sini sampai bertahun-tahun gitu. Kita supaya mereka bisa bekerja di sini, di awal mereka masuk kakak udah menetapkan di sini kalau mau serius di sini kerja tidak di sini kerja maksudnya tidak untuk coba-coba, jadi kerja di sini belajar sambil mendapatkan uang. Kalau anda kursus itu nggak sedikit biaya, sementara di sini anda disuruh bekerja, anda punya keterampilan, anda punya keahlian, anda pun mendapatkan duit, gitu kan. Nah, kalau setiap karyawan yang masuk itu kakak menekankan minimalkan kerja itu 2 tahun. Minimal berarti nggak ada masa percobaan gitu ya Kak? Pakai percobaan dulu selama 15 hari. Kalau mereka oke, silakan lanjut, tapi kalau enggak silakan keluar. Karena nanti aturan cara kerja itu kan sampai berikutnya itu tetap seperti itu. Tapi alhamdulillah mereka yang 15 hari itu nggak pernah yang keluar, mereka tetap lanjut. Alhamdulillah karyawan di sini udah rata-rata udah 2 tahun semua. Paling mereka keluar itu karena menikah, kebanyakan seperti itu. Bukan karena masalah kerjaan ya masalah Kak? sih alhamdulillah jarang. Berarti dalam waktu 15 hari itu bisa Kak, misalnya bisa kakak menilai ini bisa lanjut, ini enggak gitu. Itu sebenarnya di mereka Lalu serahkan lagi ke mereka. Jadi saat itu bilang kakak gimana? Oke enggak? Awal lanjut. Oke Kak. Berarti Silvina mau kerja di sini boleh juga Kak? Cuma boleh. Nggak boleh. Nggak terima anak kuliah. Nggak ada basicnya ya Kak? Sebenarnya basic nggak harus, karena di sini juga ada yang SMA ini dulu karyawan kakak kebanyakan anak SMA, baru sekarang aja yang SMA. Dan mereka intinya mereka mau berusaha, mau belajar. Karena semuanya diajarin dari nol sampai mereka benar-benar mahir. Itu kakak bimbing semua. Iya Kak. Walaupun dari SMK tetap kakak bimbing, mereka harus mengikuti prosedur kerja yang ada di sini. Bukan prosedur mereka yang dapatin waktu sekolah. Enggak. Artinya mereka kan kalau di sekolah itu kan mereka udah tahu kalau ini seperti ini, kalau mengaduk seperti ini. Dasarnya udah ada. Udah punya, kita nggak ngajarin nggak terlalu susah. Tapi kalau yang SMA kan memang dari awal pegang mixer, nyalain mixernya kan nggak bisa. Iya, kalau SMA nggak ada itunya Kak, nggak ada. Ngaduk kuenya nggak bisa, gimana ngaduknya Kak? Kadang disuruh ya itu lah kalau SMA kita nggak perlu ngajarin lagi. Sekarang kan di daerah kita itu toko kue itu bukan cuma Batavia lagi ya Kak. Jadi bagaimana sih sikap kakak itu dalam menghadapi persaingan pasar gitu Kak? Ada juga yang jualan online, tokonya udah banyak. Sebenarnya itu kan kita udah punya merek dagang sendiri kan. Itu customer pun juga udah tahu. Walaupun banyak yang jualan orang jualan kue di sana, tapi mereka udah punya selera mereka sendiri. Mereka mungkin cocoknya ke Batavia ya, mereka kan tetap dari ke Batavia. Kadang mereka juga udah pernah nyoba ke tempat lain, tapi balik lagi ke Batavia gitu kan. Nah, itu kita juga tidak mungkin kalau mereka buka usaha itu kita juga nggak mungkin melarang kan. Karena mereka juga pengen hidup, mereka juga pengen punya penghasilan. Tapi alhamdulillah sejauh ini itu tidak terlalu mempengaruhi. Tidak terlalu berpengaruh ya Kak. Walaupun banyak toko kue yang Batavia ini masih lumayan banyak masih kita masih eksis insyaallah. Alhamdulillah. Semoga terus berlanjut ke depannya ya Kak. Amin. Selanjutnya bagaimana cara kakak bisa mempertahankan konsumen gitu Kak? Misalnya biar dia kembali lagi ke Batavia gitu. Jadi itu kita tetap mempertahankan kualitas kita, cita rasa kue kita, terus memperbanyak varian kue kita yang ada, terus memperbaiki pelayanan. Kalau mungkin sama pelayanan kita kurang baik, itu akan kita perbaiki. Kita juga suka kita mendengar, kadang juga ada yang mendengar keluhan konsumen.
rata-rata karena mereka udah akrab dengan kita, dengan ownernya, mereka pasti akan kalau ada yang kurang sesuai mereka akan nanya langsung Bertanya langsung. ya. Oke Kak. Selanjutnya bagaimana cara Kakak bisa mengatur keuangan dari Batavia? Soalnya sekarang kan Batavia udah bukan toko kue yang kecil gitu Kak. Kalau mau untuk mengatur keuangan, kita ada pengeluaran tertentu. Pengeluaran tertentu itu biasanya untuk pembelian bahan. Kita kebetulan barang udah kita dikirimin dari Padang. Itu 2 kali seminggu kita udah dari toko TBK Padang itu udah dikirimin. Nah, kita tinggal order, udah itu satu kemudahan bagi kita. Nggak perlu lagi ke lapangan gitu kan? Kak? Iya, kebetulan kakak jarang ke Padang karena semuanya udah penuh. Kebutuhan udah dipenuhi dari situ, kecuali hal-hal tentunya tidak punya yang ada di sini kita akan nyari di sini. Seperti juga telur kita juga udah disuplai dari agennya kan. Iya. Nah, untuk mengatur keuangannya itu tentu kita menyiapkan ini mana yang wajib. Untuk wajib bisa bayi-bayi kita mesti misihin Buat beli bahan ya, ya Kak? bahan. Nah, kita mesti nabungin sekian misalnya untuk beli bahan. Nah, sisanya baru untuk kita baru bisa untuk masuk tabungan. Harus dipisahin ya Kak? Harus dipisahin. Uang pribadi, uang Iya. usaha. Gimana Kak suka dukanya dalam usaha udah lumayan lama nih Kak? Kalau suka dukanya banyak ya. Tapi Banyak. kalau awal-awalnya mungkin dukanya Yang banyak ya Kak? Tapi semakin kesini udah sukanya. Terasa Ya, hasilnya itu sekarang rasa gitu, hasilnya Kak? alhamdulillah kita mulai dari nol, sekarang mungkin udah bukan dari nol lagi, udah dibilang udah semua, alhamdulillah kebutuhan hidup udah terpenuhi semua dari sini. Kalau dukanya tentu dari awal-awal kita namanya juga dari nol, tentu kita nggak banyak yang kita nggak punya. Iya. Kita mesti beli sendiri, nyari sendiri. Tapi seiringnya waktu, mereka yang datang ke kita, mereka yang nawarin barangnya ke kita. Udah nggak usah repot-repot nih, kami suplai gitu kan. Kita tinggal nunggu Ya, di kita sini tunggu. gitu Kak? Kalau dukanya juga, kalau pergantian karyawan itu adalah satu kedukaan, dimana kita udah kadang mereka tuh udah ahli tapi kok berhenti gitu. tiba berhenti. Nah, kalau itu tentu kita akan memulai lagi dari nol. Iya. Nah, mulai situ tentu ada karyawan ini yang benar yang bisa, ada yang Susah gitu Kak? ada susah diajarin, ada yang gampang diajarin. Nah, dalam hal itu tentu kadang ada yang rasa tidak sesuai, bentuk yang tidak sesuai, misalnya kopi yang dihias tidak sesuai. Nah, tentu mereka akan customer akan mengalami komplain. Iya. Nah, walaupun tetap kita bantu, tapi kita kan sebagai owner nggak bisa menghandle semuanya karena kita berbagi tugas. Nggak terus mengawasi Iya. gitu ya? Tapi alhamdulillah ya itulah dukanya. Tapi paling sebulan 2 bulan habis mereka udah Bisa, udah bisa terbiasa. udah terbiasa. Kalau untuk sukanya gimana Kak? Kalau sukanya alhamdulillah banyak banget juga. Banyak. Kalau sukanya apalagi kalau ngelihat bibit merah gitu. Aduh. Itulah sukanya. Alhamdulillah semua kebutuhan Masuk hidup, terus kan ya? kebutuhan hidup terpenuhi. Alhamdulillah. Dan kita nggak punya apa-apa sekarang udah. Karena Mama Allah ngasih rezekinya di sini. Terus yang paling senang itu kalau kue kita itu bisa kita pergi kemana-mana, kita nampak kelihatan orang nenteng kantor kita. Ya, ada tulisan ada tulisan Batavianya. Batavia. Aduh, Wah, itu benar satu kebahagiaan banget. capaian tersendiri gitu. Iya. Sering ya Kak? Sering banget. Sering banget. Aduh. Iya, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih Kak tipsnya buat calon pengusaha muda gitu? Apa tips dalam berwirausaha? Calon pengusaha muda yang ingin Memulai yang usaha, memulai iya, Kak. usaha, itu pertama harus sabar. Sabar. Jangan pernah menyerah. Karena dalam usaha ini tentu awalnya tidak pernah mulus, jarang yang benar-benar mulus. Nggak langsung berhasil ya Nggak Kak? langsung berhasil. Kadang kita udah bikin kue, nggak laku, nggak diminatin, tapi kita tetap sabar. Kita bikin lagi variasinya besok seperti ini. Insya Allah lama-lama juga mereka tahu, gitu kan. Terus selain sabar juga terus harus berani menghadapi situasi. Kalau jangan mudah down gitu kan. Kalau saat ini kita kurang,
nggak laku atau mungkin juga ada yang dicaci gitu kan, wah Iya, nggak Kak. enak nih, Dikomplain sama konsumen. gitu kan. Kita harus sabar ya. Kita Jangan harus, langsung down gitu ya, Kak. langsung down, karena itu karena kita motonya kita nggak usah terbang karena dipuji, nggak usah tumbang kalau dicaci gitu kan. Kita tetap harus semangat, kita tampilkan ya seperti ini kita bisa. Siap. Nggak usah terbang kalau dipuji, nggak usah tumbang kalau dicaci. Keren, Kak, kata-katanya. Mulai dari katanya Pak Anies. Nggak apa-apa, Kak. Ya udah, Kak, mudah-mudahan besok Silvina bisa buka usaha juga kayak Kakak. Amin. Kalau bisa ya, Kak. Makasih, Kak, untuk waktunya. Maaf Silvina banyak ganggu Kakak, nanyain hal-hal yang mungkin pribadi gitu. Terima kasih Kakak sudah bersedia untuk diwawancara ya, Kak. Sama-sama Sufina, semoga Sufina juga sukses. Amin. Semoga kuliahnya cepat kelar, Amin, mendapatkan ya nilai Allah. yang bagus. Amin. Makasih ya, Kak. Oke teman-teman, itulah hasil wawancara kita hari ini bersama Kak Maulida. Jangan lupa pesan-pesan dari Kak Maulida ya. Jangan terbang jika dipuji dan jangan tumbang karena dicaci. Sekian, terima kasih. Oh ya, terakhir nih, nanti kalau misalnya teman-teman kealahan panjang, jangan lupa mampir di Batavia Cake ya.